Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Sofia Herman. Saya dari PGMI 5 semester 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan materi mengenai Kode Kehormatan Pramuka dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usyono MA. Kode kehormatan adalah suatu norma, budaya, atau nilai-nilai luhur dalam organisasi yang melandasi sikap kehidupan para anggota gerakan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota gerakan pramuka. Kode Kehormatan Pramuka 1. Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk janji yang disebut satya adalah A. Janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. B. Tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. C. Titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, mental, moral, ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma adalah A. Alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. B. Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong anggota gerakan pramuka menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. C. Landasan gerak gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. D. Etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral disusun dan ditetapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab, dan penentuan putusan. Kedua, Kode Kehormatan Pramuka merupakan kode etik anggota gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari yang diterimanya dengan sukarela serta ditaati demi kehormatan dirinya. 3. Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya, yaitu A. Kode Kehormatan Pramuka siaga terdiri atas Dwi Satya dan Dwi Dharma. B. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri atas Tri Satya Pramuka Penggalang dan Dasar Dharma. C. Kode Kehormatan Pramuka Penegak dan Pandega terdiri atas Tri Satya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dan Dasar Dharma. D. Kode Kehormatan Pramuka Dewasa terdiri atas Tri Satya, anggota dewasa dan Dasar Dharma. Pramuka Siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai dengan 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada dua, yaitu pertama disebut Dwi Satya dan yang kedua Dwi Dharma. Adapun yang termasuk ke dalam Dwi Satya yaitu demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga.
Yang kedua, setiap hari berbuat kebajikan. Adapun yang termasuk dengan dwi dharma yaitu 1. Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. 2 kode kehormatan yang disebutkan di atas adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi kalau ada seorang anggota pramuka siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral ini, dia belum bisa disebut pramuka siaga seutuhnya. Pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai dengan 15 tahun. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji satya penggalang yaitu Trisatya. Janji pramuka penggalang berbeda dengan siaga dan penega atau pandega. Dan kode moral penggalang yang disebut dasa dharma. Kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan dalam tingkat penggalang antara lain yang pertama yaitu jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat, yaitu jambore nasional, jambore daerah, jambore cabang, dan jambore ranting. Yang kedua, lomba tingkat, yaitu pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat gugus depan, ranting, cabang, daerah, dan nasional. Ketiga, geladian pimpinan regu atau Dian Pindru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pimpinan regu utama, pimpinan regu, dan wakil pimpinan regu penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Piru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang. Kuartir daerah dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan Dian Piru apabila dipandang perlu. Yang keempat, penjelajahan adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti morse, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Dalam membuat peta, pramuka penggalang memiliki teknik tersendiri seperti peta pita dan peta lapangan. Peta pita dibuat oleh 2 atau 3 orang yang biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas bidik. Kemudian orang yang lain akan mencatat kondisi sekitar dalam sebuah meja jalan. Meja jalanan sendiri berbentuk papan seukuran kertas folio yang kemudian ditempel kertas yang digulung panjang. Yang kelima, latihan bersama, yaitu pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Yang keenam, perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami, perjusami, perkemahan liburan, dan sejenisnya. Yang ke-7, jambore on the air and jambore on the internet. Pramuka penegak. Penegak adalah anggota gerakan pramuka yang sudah memasuki jenjang umur 16-20 tahun. Kode kehormatan untuk pramuka penegak yaitu Satya dan Dharma. Berikut bunyi Satya pramuka penegak. Trisatya pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma pramuka. Dasa dharma pramuka. 1.
Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Adapun kegiatan-kegiatan penegak yaitu yang pertama pindah golongan. Yang kedua pelantikan penegak bantara dan laksana. Yang ketiga geladian pimpinan sangga. Yang keempat raimuna. Yang kelima perkemahan wirakarya. Yang keenam perkemahan bakti. Yang ketujuh jambore on the air dan jambore on the internet. Pramuka, pandega dan anggota dewasa. Pandega adalah golongan pramuka setelah penegak. Anggota pramuka yang termasuk dalam golongan ini adalah yang berusia dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Pramuka pandega memiliki jenis kegiatan yang sama dan dilakukan bersama-sama dengan pramuka penegak. Pembinaan pramuka pandega dilakukan mulai dari tingkat gugus depan dalam satuan yang disebut racana dan di tingkat kuartir dapat mengikuti satuan karya dan dewan kerja. Kode kehormatan untuk pramuka pandega dan anggota dewasa terdiri atas satya dan dharma. Janji pramuka pandega dan anggota dewasa disebut satya pramuka. Adapun kegiatan pandega dan anggota dewasa yang pertama, latihan keterampilan kepramukaan. 2. Musyawarah. 3. Asah nalar. 4. Geladian pimpinan satuan. Yang kelima raimuna. Yang keenam perkemahan wirakarya. Yang ketujuh perkemahan bakti. Yang kedelapan jota dan joti. Pramuka pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan dilaksanakan dengan 1. Menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Membina kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Mengenal, memelihara dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya. Yang keempat, memiliki sikap kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, membina persatuan dengan pramuka sedunia. Yang kelima, hidup secara sehat, jasmani dan rohani. Yang keenam, belajar mendengar, menghargai dan menerima pendapat atau gagasan orang lain, membina sikap mawas diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan kesatuan dan persatuan serta membina diri dalam upaya bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah dan sabar. Yang ketujuh, membiasakan diri memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti maupun sosial, membina ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi atau mengatasi rintangan dan tantangan tanpa mengenal sikap putus asa. Yang kedelapan, kesediaan dan keikhlasan menerima tugas yang ditawarkan sebagai upaya persiapan pribadi menghadapi masa depan, berupaya melatih keterampilan dan pengetahuan sesuai kemampuannya. Riang gembira dalam menjalankan tugas dan menghadapi kesulitan maupun tantangan. Yang kesembilan, bertindak dan hidup secara hemat, serasi dan tidak berlebihan, teliti, waspada dan tidak melakukan hal yang mubazir dengan membiasakan hidup secara bersahaja sebagai persiapan diri agar mampu dan mau mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Yang ke-10, mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan kenyataan, berani dalam kebenaran, berani mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar, taat terhadap aturan dan kesepakatan. Yang ke-11, membiasakan diri menepati janji, memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, kesediaan untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan, bersikap jujur dalam hal perbuatan maupun materi.
Yang ke-12, memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik dalam upaya membuat gagasan dan menyelesaikan permasalahan. Berhati-hati dalam bertindak, bersikap, dan berbicara. Demikianlah penjelasan saya mengenai kode kehormatan pramuka. Apabila dalam penyampaian materi saya melakukan banyak kesalahan, saya memohon maaf, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.